punya rencana. Berikan lebih panjang lagi sorak-sorai bagi Allah kita. Serukan haleluya, haleluya. Kami percaya firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri. Kami percaya firman-Mu tidak pernah gagal. Kami percaya firman-Mu sanggup mengubahkan, memberkati kami, bahkan membuat kami menjadi serupa dengan Kristus. Karena itu berfirmanlah di tengah-tengah kami, semua yang sudah kupelajari, semua yang sudah kupersiapkan, semua yang pernah kubaca, semua yang sudah pernah kudengar, tidak ada artinya tanpa Engkau mengurapinya. Karena itu Roh Kudus, mari Engkau bermitra dengan hamba-Mu, sampaikan apa yang menjadi pesan-Mu dalam setiap pribadi kami. Dan biarlah benih ini jatuh di tanah hati kami yang subur, sehingga itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dengan maksimal 100 kali lipat ganda. Di dalam nama Yesus Kristus yang sudah siap diberkati firman Tuhan, percaya kita bersama katakan amin. Sebelum saudara duduk, berikan tepuk tangan bagi teman-teman kita yang sudah melayani hari ini. Haleluya. Shalom. Terima kasih para pelayan praise and worship yang memberkati kita hari ini, menuntun kita untuk kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Amin. Saudara, saya mau membagikan firman Tuhan dengan tema yang diberikan kepada saya, yaitu nantikanlah Tuhan dan ikutilah jalannya. Nantikanlah Tuhan dan ikutilah jalannya. Sama-sama mungkin kita baca dulu sebagai ayat referensi kita di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-34. Mazmur 37 ayat 34, Alkitab berkata demikian, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita dalam sehari-hari tidak lepas dari kondisi, yaitu apa? Menanti. Kita selalu pasti mengalami yang namanya menantikan sesuatu. Yang belum dapat jodoh, menantikan jodoh itu kapan kunjung tiba. Ya, yang belum dapat pekerjaan menantikan kapan Tuhan memberikan pekerjaan. Ya. Yang menantikan kehadiran seorang anak sekian lama menikah belum punya momongan, menantikan kapan Tuhan menganugerahkan seorang anak keturunan. Ya, yang lagi mungkin usaha pekerjaannya lagi pasang surut, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, menantikan kapan Tuhan memberkati sehingga semuanya berjalan dengan baik. Dan di dalam kehidupan kita pasti tidak akan pernah lepas yang namanya menantikan. Dan tahukah saudara bahwa menantikan itu konon katanya adalah pekerjaan yang membosankan, betul? Tapi zaman dulu, zaman sekarang menanti, menunggu itu gak bosan lagi ya. Karena sudah ada handphone di tangan, ya. Kalau teman kunjung datang lama, janjinya jam 9, tahu-tahu setengah 10 belum datang, kita gak terlalu terganggu. Masih bisa WA, lihat status dan sebagainya. Sehingga agak sedikit terhibur. Tapi apa namanya, yang namanya menanti itu tidaklah enak. Ya, dan kadang-kadang bisa membuat reaksi kita menjadi negatif. Ini orang kok sudah janji, ingkar janji. Saya nggak dihargai waktunya. Menanti itu kadang-kadang membuat reaksi kita bisa negatif. Kalau kita tidak sabar. Karena itu di dalam menanti, saudara, ada 3 hal yang tidak boleh dilupakan. Di dalam menanti kita perlu kesabaran. Di dalam menanti kita perlu apa? Ketekunan. Di dalam menanti kita perlu kesungguhan. Karena kalau kita tidak sabar, tidak tekun, tidak sungguh-sungguh dalam menanti, maka itu akan menjadikan kita boring. Termasuk di dalamnya menantikan janji Tuhan. Kita ini manusia, saudara, punya 3 hal, 3 kepribadian. Yang pertama apa? Roh, jiwa, dan tubuh. Ya, apa? Roh, jiwa, dan tubuh. Kita manusia ini bukan manusia jiwa, bukan manusia tubuh. Tapi saudara dan saya ini adalah manusia roh. Punya jiwa, tinggal di dalam tubuh. Amin.
Jadi kita ini adalah manusia roh, bukan manusia tubuh. Punya jiwa, tinggal dalam tubuh. Nah, saudara, roh, jiwa, dan tubuh ini kadang-kadang tidak seirama, tidak sejalan. Roh kadang-kadang maunya berdoa, tubuh kadang-kadang bilang capek, tidur dulu. Atau jiwa kadang-kadang gak kolerasi. Waktu mau berdoa, jiwanya ngambang dulu. Di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, kehendak. Ya, dalam jiwa ada apa? Pikiran, perasaan, kehendak. Nah, kadang-kadang kita mau berdoa, pikiran kita ingat, aduh, tadi lampu belum dimatikan, kompor jangan-jangan belum dimatikan, takut nanti terjadi sesuatu. Begitu mau berdoa, pagi-pagi tiba-tiba langganan tukang sayur lewat, sayur, sayur gitu ya saudara ya, di depan kompleks, terganggu jiwanya. Akhirnya apa? Nanti saja berdoa. Saudara, kadang-kadang roh, jiwa, dan tubuh kita itu tidak pas, betul? Ketika ibadah seperti ini juga kadang-kadang roh, jiwa, tubuh kita nggak pas, betul? Secara tubuh kita ada di gereja, tetapi secara jiwa mungkin bisa melalang buana. Nanti pulang gereja makan di mana? Ini cocoknya makan apa? Padahal tubuhnya lagi di sini, lagi berdoa, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, saudara ya. Belum lagi rohnya belum connect. Karena kecapean, aduh terlalu capek, tadi malam kegiatan terlalu banyak, apalagi kalau ada sepak bola gitu ya. Sekarang kan sepak bola bukan cuma bapak-bapak yang gemar kan, ibu-ibu juga gemar sepak bola, apalagi kalau Piala Dunia, itu tetangga-tetangga, mama-mama dengan mak-mak yang lainnya bertengkar gara-gara beda pilihan. Ya, kita kadang-kadang tidak kolerasi antara pikiran jiwa kita dan juga dengan tubuh dan roh kita. Dan itu sebabnya kadang-kadang di dalam kita menantikan Tuhan, kadang-kadang juga kita nggak sabar. Kenapa? Karena roh kita mungkin bisa menantikan waktu Tuhan, tapi tubuh kita kadang-kadang lelah, jiwa kita kadang-kadang memberontak. Aduh, terlalu lama tunggu Tuhan. Mending kita cari orang pintar, siapa yang bisa dukung kita, yang bisa kasih kita peluang yang lebih besar. Mungkin terlalu lama kalau berdoa, coba cari-cari di dalam jemaat, siapa tahu ada yang bisa tolong kita dalam kesusahan. Saya pikir nggak ada jemaat di sini ya, itu jemaat yang ada di Afghanistan. Haleluya. Kadang-kadang kita nggak sabar dalam menantikan Tuhan. Tapi saya mau beritahu kepada saudara hari ini, mari sama-sama kita menantikan Tuhan. Bukan cuma menantikan Tuhan, tapi mari sama-sama kita berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Antara menantikan Tuhan dan berjalan di dalam jalan Tuhan itu tidak boleh dibedakan. Itu dua hal yang saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Amin. Saudara tidak bisa menantikan Tuhan tanpa saudara berjalan di dalam jalan Tuhan. Karena kalau saudara berjalan di luar daripada jalan Tuhan, pasti saudara tidak akan pernah bertemu dengan Tuhan. Ya, karena itu Yeremia berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Saudara, kadang-kadang ketidaksabaran menantikan waktu Tuhan itu seringkali menghalangi kita untuk kita bisa melihat kebaikan Tuhan, bahkan mungkin pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dahsyat yang akan dinyatakan dalam hidup kita. Karena kita tidak sabar, tidak bertekun, dan kita tidak punya kesungguhan di dalam menantikan Tuhan. Saudara, saya mau mengajak kepada saudara, ada satu kisah di dalam Alkitab ya, yang tadinya dia begitu sabar menanti waktu Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Tapi sejak dia diberkati, dia tidak lagi mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Tidak lagi menantikan Tuhan, tapi tidak lagi berjalan dalam jalan Tuhan, tapi berjalan dalam pengalaman pribadinya. Dan mulai mengandalkan manusia. Siapakah dia? Ada yang bisa tahu? Bukan Daud, saudara. Bukan Daud. Daud pun teman. Namanya adalah Raja Asa. Coba kita lihat di dalam 2 Tawarik pasal 14 ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima dulu. 2 Tawarik pasal 14 ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima. Yang sudah ketemu bilang amin. Amin. Sama-sama baca. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Saudara, ini penting dalam hidup kita. Apa itu? Melakukan apa yang baik. Bukan cuma baik, tapi benar. Karena banyak kebaikan-kebaikan kita tidak disertai dengan kebenaran.
Orang mencuri lalu kasih uang hasil curiannya ke orang lain, orang bilang itu baik. Betul nggak? Robin Hood itu dijuluki seorang pahlawan yang baik. Dia menjara, mencuri harta kekayaan orang-orang yang kaya, yang korupsi dan sebagainya. Kemudian dari hasil itu dia berikan kepada orang-orang miskin, orang-orang susah. Orang berkata dia adalah sosok yang baik. Tapi baik saja nggak cukup, saudara. Kita harus menambahkan apa? Benar. Karena baik saja belum tentu benar. Tapi orang yang benar pasti melakukan kebaikan. Amin. Iya dong. Karena kalau cuma cari orang baik, banyak saudara. Dari dulu kita sebagai manusia diajarkan oleh orang tua kita tetap harus berbuat baik. Betul? Karena itu nilai kehidupan. Saya diajar oleh orang tua saya, kalau orang jahat sama kamu jangan balas jahat. Tetap doakan, tetap lakukan yang baik buat mereka. Itu nilai-nilai kehidupan. Tapi menjadi orang baik saja nggak cukup. Kita harus meningkat kepada menjadi orang yang benar. Amin. Benar di mata siapa? Bukan benar di mata manusia. Tapi benar di mata Tuhan. Nah ini saudara. Kadang-kadang kita manusia mau cari benar di mata manusia. Oh memangnya dia siapa? Dia belum tahu orangnya. Orang ini siapa dia tuh tahu. Oh, sabantar ngana pulang lewat mana. Gitu saudara. Kita mau membenarkan diri. Kadang-kadang kita mau membenarkan diri. Ya, walaupun kita benar, kata Alkitab, orang yang ngerti kebenaran itu akan selalu merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Sebab kebenaran itu datangnya daripada Tuhan. Amin. Nah, kebenaran yang datang daripada Tuhan itulah yang penting, saudara. Ayat yang ketiga dikatakan begini. Ia itu siapa? Asa. Ya. Ia menjauhkan mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan. Memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Seorang yang mau hidup benar itu bukan cuma NATO. No action, talk only. Banyak orang Kristen itu cuma pintar ngomong, tapi nggak pintar melakukan. Betul apa benar? Ya, kita hebatnya waktu di dalam gereja. Makanya kalau di dalam gereja semua kayak malaikat. Sepertinya tak bercacat, tak bercela dan tak menoda. Kayaknya kita ada di ruang yang maha kudus. Saudara, saya mau beritahu kepada saudara, kadang-kadang gereja membuat kita menjadi orang yang munafik. Halo? Di dalam gereja, wow. Suami istri dalam perjalanan pergi gereja bertengkar. Wah, subaku maki sampai semua. Begitu masuk gereja, muka seperti tak berdosa. Ya, duduk bisa bersampingan sambil bergandengan tangan. Begitu pulang gereja, lanjut lagi dia pemarah. Ya. Kadang-kadang kita menjadi orang yang munafik. Saudara, orang yang hidup dalam kebenaran itu dia melakukan apa yang Tuhan mau. Raja Asa ini dia melakukan tindakan yang benar. Dia menghapus segala tugu-tugu berhala, segala bukit-bukit pengorbanan yang tidak menyenangkan Tuhan. Dilenyapkan, dihancurkan. Ayat yang keempat. Ia memerintah orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan. Dan apa? Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pendupaan-pendupaan dari segala kota di Yehuda. Lanjut dikatakan apa? Dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Saya mau tanya, saudara mau keluargamu aman? Mau pekerjaanmu aman? Mau rumah tanggamu aman? Mau usahamu aman? Pelayananmu aman? Apa dikatakan? Saudara harus menjadi orang baik dan melakukan yang benar di mata Tuhan. Ya, itu yang dilakukan Asa. Asa melakukan itu dan Alkitab berkata, semua kerajaannya bahkan pemerintahannya itu aman. Selama dia mengandalkan Tuhan, selama dia menantikan Tuhan, selama dia berjalan sesuai dengan jalan Tuhan, Alkitab berkata, maka pemerintahannya Asa aman. Dan saya percaya kalau itu kita lakukan, hidup kita pun juga akan mengalami damai sejahtera. Damai sejahtera itu datangnya daripada Tuhan. Amin. Ya,
Hidup tenang, hidup damai itu nggak bisa didapatkan di luar Tuhan. Sekalipun uang kita banyak, bisa beli tempat tidur yang mahal, tapi tidur yang damai, tidur yang tenang, tidur yang nyenyak tidak bisa didapatkan di luar Tuhan. Amin. Satu kali ada seorang ibu penjual kacang di depan trotoar, di depan rumah orang kaya, saudara ya. Lalu seorang kaya ini, biasa penyakit orang kaya itu konon katanya susah tidur. Ya, mungkin karena terlalu banyak hartanya sampai bingung. Nanti kalau saya mati siapa yang urus harta? Ya kalau saya mati anak-anak bisa lanjutkan kah tidak? Saudara ya, akhirnya dia tidak bisa tidur, pikirin usahanya, mikirin dan setiap hari dia nggak bisa tidur. Harus minum obat penenang, harus minum obat tidur juga tidak bisa tidur. Sementara waktu terus berjalan menunjukkan waktu pukul 2 dini hari. Waktu dia nggak bisa tidur, dia keluar dari lantai 2 teras rumah. Dia lihat mama-mama penjual kacang goreng di depan trotoar rumahnya tidur dalam keadaan cuman sederhana, pakai alas koran, saudara, tidur di samping jajaan penjual jualan nasi kacang tanahnya, kacang rebusnya. Dia bisa tidur dengan nyenyak. Waktu orang kaya ini lihat dari atas, dia bilang, aduh luar biasa ini tante. Tante ini cuma tidur dengan koran, dia bisa tidur dengan nyenyak di atas trotoar. Sementara saya pun tempat tidur ini harganya puluhan juta, tapi saya tidak bisa tidur dengan tenang. Akhirnya dia turun ke bawah, dia buka pintu, dia kasih bangun ini tante. Tante bangun tante. Tante bingung, dia pikir ada apa ini. Tante bilang, aduh Tuhan, kenapa Tuhan kasih bangun torang? Lalu Tuhan ini bilang, tante, torang mau tanya satu hal saja per tante. Apa dang? Tante mau tanya, kenapa kong tante bisa tidur dengan sono? Padahal tante ini cuma tidur dengan koran saja, tapi bisa tidur dengan sono. Sementara saya tidur dengan ruang AC, tempat tidur yang bagus, tempat tidur yang mahal, tidak bisa tidur. Lalu tante ini bilang, aduh Tuhan bos, orang ini orang tak pusing apa-apa. Hari ini ada laku, puji Tuhan. Nyanda laku juga, puji Tuhan. Kong, ya sudah Pak Bos, tong bawa damai saja, bawa sejahtera saja. Oh cuman begitu? Iyo, so simple sekali. Lalu om ini dia naik ke atas, dia buka brankas uang, dia ambil uang 1 kepok, dia turun ke bawah tangga, dia kasih bangun, tante, terima kasih nih buat ngana resep, ini torang kasih buat ucapan terima kasih, uang 1 kepok 100.000, berarti ada berapa? 10 juta, betul? Saudara, langsung ini tuan yang kaya naik ke atas, dia tidur langsung. Sementara tante itu tak bisa tidur lagi. Dia bingung, ini uang mau taruh di mana? Ya, sambarang taruh, anak-anak preman, pemabok datang langsung ambil. Lalu tante tak bisa tidur. Saudara, damai itu bukan dari banyaknya uang. Haleluya. Amin. Ya, tapi kalau nggak ada uang juga tong kepala pusing ya. Ya, karena semua butuh uang tuh. Kalau di kota besar, di Surabaya, Jakarta, masuk toilet saja mesti bayar gitu ya. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, kalau kita mengandalkan Tuhan, semuanya dikatakan aman. Lanjut saudara. Saudara lihat di ayat yang ke-9 dari pasal 14 dari kitab 2 Tawarik pasal 14. Bukan berarti kalau kita melayani Tuhan, kita menantikan Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, tidak ada tantangan ya, ada tantangan. Ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Zera orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara apa? Tentara apa? Sangat banyak ya. Tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa. Saudara, jadi kalau kita ikut Tuhan bukan berarti gak ada tantangan. Ini masa ada tantangan. Tantangannya apa? Lawan orang-orang Ethiopia sebanyak 1.000.000. Zaman dulu 1.000.000 itu kalau pasukan banyak saudara. Ya, jumlah penduduk orang Israel pada waktu itu nggak banyak. Dan ini Asa harus melawan pasukan Ethiopia 1.000.000 orang. Belum lagi 300 pasukan berkuda. Dan ini saudara tahu ini adalah pasukan yang besar. Yang akan menyerang Asa. Tapi saudara lihat, perhatikan di ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Dikatakan apa? Lalu Asa maju menghadapinya. Apa? Maju
menghadapinya. Saya mau tanya kepada saudara, waktu saudara menghadapi masalah, maju apa mundur? Harusnya maju. Tapi pada prakteknya, Tuhan belum sembuhkan orang. Tuh malas di gereja. Doa belum dijawab. Ada tantangan sedikit mundur. Bagaimana bisa mengalami perterobosan dalam hidup kita? Bagaimana bisa mengalami kemenangan? Kalau baru hadapi masalah yang kecil saja, so mundur. Ini asa dikatakan apa? Ia maju menghadapi. Amin. Iblis itu, Alkitab berkata apa? Ada di bawah telapak kaki kita. Karena itu kita sebagai orang percaya, orang benar gak usah takut dengan setan. Tapi ada banyak prakteknya orang lebih takut dengan setan daripada Tuhan. Betul? Lewat di muka kuburan, aduh jangan dang. Ini malam Jumat, setan biasa terbang-terbang. Saudara, kita lebih takut setan daripada takut Tuhan. Betul apa benar? Ya, harusnya setan takut dengan kita, tapi pada prakteknya orang takut dengan setan. Sampai melayani orang kelepasan, aduh jangan saya, Bapak Gembala saja. Hei, kita sudah diberikan kuasa yang sama, amin. Ya, kuasa itu ada pada saudara. Bapak Gembala punya kuasa yang sama, saudara punya kuasa yang sama, bisa mengusir orang sakit, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, tumpang tangan. Itu kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Tapi begitu ada orang kerasukan setan, tong takut. Usir setan, setan tidak keluar. Keluar setan dalam nama Yesus. Saking tidak keluar-keluarnya, orang bilang gini, ngana keluarkah atau kita yang keluar? Setan ngana keluar atau kita yang keluar? Saudara, kita harus tetap menghadapi setiap tantangan. Saya percaya dalam hidup kita ada musim-musim yang harus kita lalui. Tapi saya percaya ketika kita berjalan di dalam jalan Tuhan, kita menanti-nantikan Tuhan, kita berani berjalan bersama dengan Tuhan, ada kemenangan. Saudara perhatikan, selanjutnya dikatakan apa? Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Sefata dekat Merasa. Dikatakan kemudian Asa berseru apa? Kepada Tuhan. Lawan setiap masalah saudara, hadapi setiap masalah saudara, bukan dengan kekuatanmu, tapi apa? Bersama dengan Tuhan. Amin. Saya tahun lalu pulang dari sini ditemani dengan Bapak Gembala, lihat gereja saudara yang lagi dibangun, ya. Saya waktu lihat gereja, waduh luar biasa. Kami belum punya tempat ibadah, masih sewa kantor dinas kesehatan provinsi Papua. Saudara ya, lalu pulang dari sini, saya mulai melangkah dengan iman. Saya dengar kesaksiannya Bapak Gembala saudara, bagaimana imannya, saya mulai mempraktekkan iman. Dan saya mendapat firman Tuhan berkata, waktu para orang Israel, Musa dan para Israel, para imam-imam mau menyeberangi laut Teberau, di depannya itu laut, belakang tentara Mesir. Nah, apa yang terjadi? Di situ imam-imam mulai melangkah. Waktu imam-imam melangkahkan kakinya, menginjak pantai itu, laut itu, maka air itu mulai terpisah, terbelah. Selama imam itu tidak melangkah, air laut tetap air laut. Tidak ada mujizat. Tapi ketika imam-imam ini yang mengangkat tabut Tuhan, mulai melangkah, di luar dugaan. Di luar pemikiran manusia, tiba-tiba air laut itu terbelah. Melangkah lagi, semakin terbelah. Melangkah lagi, semakin terbelah. Sampai mereka tiba di seberang sana. Saya dapat rema itu, saya mulai melangkah, menanya di mana tanah dijual, Pak. Ya, saya mulai melangkah, bertanya tanah-tanah dijual di mana. Dan memang sudah banyak tanah yang dijual, tapi biayanya juga besar. Saya tanya, ada yang sekian 4 miliar, ada yang 6 miliar. Sementara kami baru buka gereja 3 tahun saudara ya. Kas gereja baru 50 juta. Lalu saya bilang, Tuhan ini kok bunyinya miliar-miliar. Sampai saya sutra berani tanya tanah lagi, malu. Waktu saya bilang Tuhan, saya malu tanya. Karena semua bunyinya miliar. Sementara uang yang Tuhan percayakan baru 50 juta. Belum sampai 10%-nya. Saya bilang, Tuhan malu Tuhan. Tapi Tuhan bilang gini, kamu adalah hambaku, kamu cuma belajar taat. Oke Tuhan, belajar taat. Tanya lagi saudara. Saya sama istri, kita ketemu satu tempat, tumpang tangan.
Tuhan, inikah Tuhan? Bukan lagi. Sampai pada akhirnya kami mendapat di daerah namanya Skyland, saudara ya. Naik-naik di atas itu, harga dibuka 2 juta per meter dengan luas 2000 meter persegi. Berarti berapa? 4 miliar. Saudara tahu, saya cuma mengandalkan Tuhan. Waktu saya berdoa sama istri, kita sejahtera. Kita bilang, wah ini luar biasa ini kalau jadi tempat ibadah. View-nya langsung ke laut, langsung jembatan merah Jokowi, saudara ya. Pemandangannya bagus. Saya bilang, saya mau Tuhan, kalau ini Tuhan kasih, saya mau yang ini Tuhan. Karena pemandangannya bagus, depan jalan raya. Jadi orang itu jangan, nanti mau di gereja di mana? Di gereja ini, belakangnya masjid, di lorong ini. Bingung nyarinya, saudara ya. Ya, kalau gereja di depan jalan itu kan enak dilihat. Jemaat juga yang mau cari gereja gampang. Saudara, dan ini sesuai dengan doa. Tapi waktu saya tanya, Bapak jual berapa? Bapak pendeta itu 2 juta per meter, berarti 4 miliar. Saya tanya, Bapak tidak bisa kurang. Kalau Bapak pendeta mau tawar Jo. Lah saya mau tawar berapa saudara? Cuma 50 juta. Ya, kalau saya tawar, misalnya saya kurangi 4 miliar jadi 3 miliar. Orang bilang, Bapak ini enggak nekat, enggak niat beli. Nawar kok sampai 1 miliar kurangnya. Betul enggak? Lalu saya bilang, Bapak buka harga sudah. Dari Bapak buka harga, saya coba untuk menyesuaikan. Dia bilang, Bapak pendeta buka harga sudah. Saya juga malu hati buka harga. Lalu saya bilang gini, begini saja Bapak, ini hari Jumat, izinkan saya hari Senin ketemu dengan Bapak, hari Minggu kami kumpul dengan jemaat dan pekerja untuk membicarakan hal ini. Sertifikatnya sudah kasih saya, saudara. Wah, dia sudah percaya saya nih. Tapi uang terada. Lalu saudara, saya hari Sabtu doa puasa, saya dengan istri kita doa puasa, habis doa puasa saya ajak istri ke tanah itu. Lalu waktu istri saya berdoa di atas bukit itu, saudara, dia dapat penglihatan, ada malaikat pegang pedang. Tapi waktu itu kami masih 2 hal, masih bertanya. Yang pertama, mungkin saja Tuhan bilang ini tanah milikmu karena aku sudah menjaga dan melindunginya. Tapi bisa juga yang kedua, Tuhan bilang ini bukan milikmu, berbahaya, tanah ini tanah yang tidak diberkati. Kenapa? Tuh malaikat ada pegang pedang, jauh, jangan tinggal di sini, jauh, pergi gitu ya. Jadi saya pikir, yang mana ini kehendak Tuhan? Akhirnya saya ketemu dengan jemaat pada hari Minggunya, habis ibadah saya bilang ini, kita ada tanah, ditawarkan, tapi dia minta 4 miliar. Dia belum berani buka harga berapa. Maksudnya kita minta tawar tapi dia nggak mau, dia serahkan kepada kita. Menurut saudara berapa yang kita bisa tawar? Gereja sementara ada kas 50 juta. Jemaat juga bingung saudara. Ya, 4 miliar 50 juta mau tawar berapa? Sementara jemaat kami itu orang-orang sederhana. Ada yang tukang kebun sayur dan sebagainya, pegawai-pegawai biasa. Lalu jemaat semua diam. Saya cuma bilang begini saja. Kita tawar harganya 800 juta. Jemaat malah bingung, Bapak Gembala ini kok bisa mau berani menawar dari 4 miliar 800 juta. Nah 800 juta itu saya bilang saya punya rumah. Nanti rumah saya jual, dari hasil penjualan rumah itu kita bayarkan tanah, sisanya itu urusan lain lagi. Masalah membangun itu masalah belakang, yang penting kita punya lahan. Yang lain bilang, oke begitu sudah Pak Pendeta. Ya sudah, saya ketemu dengan Ondo Afinya, penjual tanahnya. Nah waktu hari Senin saya mau ketemu, saya singgah di tanah itu, saya berdoa, Tuhan apakah ini Tuhan izinkan untuk kami miliki. Saya berhenti di depan tanah itu, lalu Tuhan kasih saya angka di dalam hati. Bukan 800 juta, 400 juta. Wah lebih gak masuk akal lagi. Itu 10%-nya. Waduh, saya bilang Tuhan ini kah? Nanti saya malu hati Tuhan kalau tawar di Ondo Afinya. Tapi saudara tahu, saya datang ketemu Ondo Afi, lalu dia bilang gini, Bapak sudah berdoa, apakah Bapak memang tertarik dengan itu? Rapat kemarin bagaimana hasilnya? Saya bilang, Bapak, tong sudah berdoa, sudah bergumul, dan saya sudah sampaikan ke jemaat, begini Bapak, kalau bisa tanah itu kita dapatkan dengan harga 400 juta. Ondo Afinya diam sedikit sudah. Dia dalam hati mungkin kalau 2M, 3M masih lumayan ya. Ini 400 juta. Tapi ini pendeta, mau macam-macam juga susah gitu saudara ya. Lalu dia bilang lagi, Bapak pendeta, bisa tambah lagi kah? Jangan 400 juta, 500 juta. Aduh Bapak, saya minta maaf. Kalau 500 juta, ketong tidak bisa. Karena 400 juta ini juga saya paksa Bapak. Karena kami punya keuangan sangat minim. Dan ini saya cuma melangkah dengan iman. Saya bilang gitu ya. Dan kalau Bapak berkenan silakan kasih kami, boleh 400 juta, kami puji Tuhan. Tapi kalau Bapak tidak mau kasih 400 juta, tidak Bapak jaga. Itu haknya Bapak, saya bilang gitu.
Saudara tahu, dalam hitungan detik saya berdoa dengan dia di situ, langsung dia bilang gini, Bapak Pendeta, tanah ini milik gereja. Ambil, ya, haleluya. Ambil tanah ini dengan harga 400 juta, tapi kalau bisa Bapak Pendeta, DP-nya itu 100 juta, jangan 50 juta. Lah, saya bilang, Bapak, saya kan ngomong sama dia, saya bilang, Bapak izin, kalau Bapak boleh kami juga minta waktu kasih bayar uang tanah ini, karena kas kami ada 50 juta, bolehkah kami DP 50 juta, sisanya kami cicil, misalnya gereja ada uang 2 juta, tong bayar 2 juta, ada uang 5 juta, tong bayar 5 juta, dalam hati Pondok Afi bilang, enak di lu, gak enak di gua, kayak gitu ya. Terus, dia bilang, Bapak Pendeta itu gampang, nanti atur saja. Yang penting gini Bapak Pendeta, kalau bisa uang mukanya itu 100 juta, supaya kalau Bapak saya terima uang 100 juta itu kelihatannya banyak, daripada 50 juta, uangnya sedikit. Terus saya bilang gini, terus bagaimana dengan penyicilannya, boleh nggak? Nanti tong atur Bapak. Ya sudah, saudara tahu saya pulang, saya bilang sama istri, puji Tuhan, dia kasih kita 400 juta, tapi dia minta DP 100 juta. Lah, mau cari uang di mana? Saya akhirnya kumpul semua jemaat lagi, puji Tuhan terkumpul uang 120 juta pada waktu itu. Kita bayarkan DP, saudara. Ya, tanda tangan notaris semuanya, semua dengan notaris semua. Saudara tahu, lalu ada hal yang luar biasa. Dia bilang gini, Bapak Pendeta, tanah ini boleh dicicil sampai tahun 2026. Ini tepuk tangannya lebih keras dong. Amin. Sudah 400 juta dari 4 miliar, boleh dicicil. Bukan mencicil ya, kalau orang Jawa bilang mencicil itu begini. Tapi dicicil, dibayar sampai tahun 2026. Saya percaya itu karena kemurahan Tuhan. Amin. Andalkan Tuhan, berseru kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Asa. Lanjut dikatakan apa? Ya, berseru kepada Tuhan Allahnya, ya Tuhan selain daripadamu engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar, dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan kami. Ini doa penyerahan kepada Tuhan, doa yang hanya menantikan dan berjalan di dalam jalan Tuhan. Tapi sayang saudara ya, kita lihat ayat yang ke-12 dari pasal 14. Dikatakan apa? Dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu apa? Lari. Lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas, sehingga tidak ada yang tinggal hidup. Karena apa? Mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar. Saudara perhatikan, orang-orang Ethiopia itu hancur di hadapan Tuhan. Kemenangan didapatkannya. Tapi sangat disayangkan, Asa pada akhirnya tidak lagi mengandalkan Tuhan, tidak lagi berjalan di dalam jalan Tuhan, tidak lagi menantikan Tuhan. Kalau saudara lihat di ayat pasal 16 ayat 7 dan 9 dari 2 Tawarik pasal 16. Sudah ketemu? Katakan amin. Ya, 2 Tawarik 16 ayat 7 sampai 9 dikatakan demikian. Sama-sama kita baca 2-3. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu. Oleh karena itu apa? Terluputlah tentara raja Aram dari tanganmu. Ini Raja Asa mau berperang kembali melawan orang lain, namanya Raja Aram. Tapi pada akhirnya Raja Aram yang pasukannya sedikit itu bisa mengalahkan Raja Asa. Karena apa? Asa tidak lagi menantikan Tuhan, tidak lagi berjalan di dalam jalan Tuhan. Saudara, saya percaya kalau kita senantiasa berjalan di dalam jalan Tuhan dan menantikan Tuhan, kemenangan dan mujizat itu pasti terjadi dalam hidup kita. Ayat yang ke-8 dikatakan, bukankah tentara Ethiopia itu dan Libya besar jumlahnya, karena dan orang berkudanya sangat banyak, namun Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Ayat 9, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi dan melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadapnya. Perhatikan saudara, dalam hal ini engkau telah berlaku apa?
bodoh. Berlaku bodoh. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang berlaku bodoh. Karena kita melupakan Tuhan. Saudara, sukses diberkati itu cuma akibat. Amin. Saya ulang sekali lagi, sukses diberkati itu cuma akibat. Yang terpenting itu apa? Melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, Matius pasal 6 ayat 33 dikatakan, semuanya nanti akan ditambahkan dalam hidup kita. Kesembuhan itu bukan yang utama. Amin. Kesembuhan itu bukan yang utama. Kesembuhan itu cuma bonus. Yang utama itu apa? Melakukan kehendak Tuhan. Ayat yang ke-12 dari pasal yang ke-16. Saudara perhatikan di situ. Apa yang terjadi kepada Asa. Pada tahun ke-39 pemerintahannya. Dikatakan apa? Asa menderita sakit pada kakinya. Yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu apa? Ia tidak mencari pertolongan Tuhan. Tetapi pertolongan tabib-tabib. Sudah terpuruk. Masih juga gak mau kembali kepada Tuhan. Sudah mengalami banyak hal yang ditolong Tuhan. Dia melupakan kebaikan Tuhan. Saudara, saya mengingatkan kepada saudara semua kita yang ada hari ini. Jemaat yang ada di tempat ini. Mari nantikan Tuhan. Dan berjalanlah di dalam jalan-jalan Tuhan. Amin. Karena saya percaya kalau kita berjalan di dalam jalan Tuhan dan menantikan Tuhan, maka kemenangan itu akan kita alami di dalam hidup kita. Haleluya. Saudara, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terakhir. Kita harus menantikan Tuhan. Mengapa kita harus menantikan Tuhan? Yang pertama, karena waktu kita menantikan Tuhan, di situ kita mendapatkan ketetapan-ketetapan Tuhan. Amin. Di situ kita mendapatkan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Yang kedua, mengapa kita menantikan Tuhan? Karena waktu kita menantikan Tuhan, disitulah waktu Tuhan menuntun hidup kita. Dan yang ketiga, mengapa kita menantikan Tuhan? Karena waktu kita menantikan Tuhan, disitulah waktu yang tepat untuk kita bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Dan saya percaya yang terakhir, waktu kita menantikan Tuhan, pada akhirnya kita memuliakan Tuhan. Amin. Berapa banyak di antara saudara mau menantikan dan berjalan di dalam jalan Tuhan? Bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. 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 Ajar kami berjalan di dalam kehendak-Mu dan menantikan Engkau Tuhan. Haleluya. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu selalu nyatalah, nyata di dalam hidupku. Rencana-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, amanah sejahtera. Walau di tengah Engkau selalu bersama. Nyatakan keindahan
arti kehadiranmu. Bersama katakan dengan iman, penyertaanmu, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama. Amin, haleluya. Arti kehadiranmu. Sekali lagi